أشهد أن لا إله إلا الله. Dalam usul fikih, dalil syariat itu terbagi menjadi dua. Dalil yang disepakati oleh imam mazhab yang empat dan dalil yang tidak disepakati oleh mereka. Kemudian dalil yang disepakati ini disebut sebagai al-adillah al-muttafaq fiha. Sementara dalil yang tidak disepakati oleh para imam mazhab yang empat itu disebut dengan al-adillah al-mukhtalaf fiha. Perbedaannya di sini adalah jika dalil yang disepakati berarti mereka semua imam mazhab yang empat menggunakannya sebagai landasan hukum Islam. Sebaliknya dalil yang tidak disepakati adalah dalil yang tidak semua imam mazhab mengadopsinya sebagai dasar hukum Islam. Salah satunya yaitu dalil yang disepakati itu adalah ijma' para ulama. Dan posisi ijma' sendiri ini berada pada urutan yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Disinilah Imam Asy-Syafi'i mengulas dasar hukum Islam yang ketiga itu dan menjadikan Al-Quranul Karim menjadi dasar daripada penggunaan ijma' ini. Maka salah satu ayat yang dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar penggunaan ijma' sebagai landasan hukum ialah Quran surah An-Nisa ayat 115. Apa itu? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia terhadap kesesatan yang telah mereka dikuasainya. Dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman akan mendapatkan ancaman yang sangat serius, ancaman neraka jahanam. Atas dasar inilah orang-orang yang tidak setia kepada ijma' para ulama berarti ia masuk ke dalam ancaman dalam ayat ini. Dalam kitab Al-Imla disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i, ini kisah Imam Syafi'i ya. Yang perhatikan baik-baik ya, ini ya penting sekali untuk kita ketahui. Kisah Imam Asy-Syafi'i yang suatu saat ditanya oleh seorang kakek yang misterius mengenai dasar penggunaan ijma'. Apa dalil? Apa landasan sehingga ulama menggunakan ijma' sebagai landasan hukum Islam? Sebagai salah satu landasan hukum Islam. Dikisahkan pada suatu hari, waktu antara zuhur dan asar, Imam Syafi'i tengah bersandar di sebuah tiang. Tiba-tiba datang seorang kakek misterius dengan mengenakan jubah, imamah, dan sarung. Semua yang dikenakan kakek itu terbuat dari suf, bulu domba. Tangannya memegang sebuah tongkat, tampak sekali kewibawaannya ya, kemuliaan kakek misterius ini. Imam Syafi'i yang melihat kehadirannya segera berdiri untuk merapikan pakaiannya, lalu duduk. Kakek itu pun mengucapkan salam dan juga duduk. Dan Imam Syafi'i melihat kakek itu penuh dengan kewibawaan. Sang kakek berkata kepada Imam Syafi'i, "Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda." "Silahkan jawab Imam Syafi'i." "Apa dasar agama Allah?" tanya kakek misterius ini. "Al-Quran," kata Imam Syafi'i. "Lalu apa lagi?" "Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Kemudian apa lagi?" "Ijma' para ulama." Kemudian kakek ini pun berkata, "Apa landasan Anda mengatakan ijma' sebagai dasar landasan agama ini?" Desak sang kakek kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i langsung mengatakan Al-Quran. Kemudian sang kakek mengatakan, "Jika Al-Quran lalu ayat yang mana?"
Kali ini Imam Syafi'i tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Imam Syafi'i masih belum juga menjawab. Menyadari demikian, maka si kakek ini memberi jeda waktu selama 3 hari untuk Imam Syafi'i, guna untuk mencarikan jawaban. Apa kata si kakek? Saya beri kamu 3 hari 3 malam. Jika engkau menemukan ayat dari Al-Quran itu, maka kau benar. Jika tidak, maka bertobatlah engkau. Maka tegas kata si kakek ini. Maka wajah Imam Syafi'i pada saat itu tampak pucat. Lalu ia pergi dan tidak terlihat selama 3 hari 3 malam. Apa yang ia lakukan? Apa yang Imam Syafi'i lakukan? Untuk berusaha dan mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari 3 malam berlalu. Artinya waktu Imam Syafi'i telah habis. Imam Syafi'i pun kembali bertemu di tempat bertemu dengan sang kakek 3 hari yang lalu, di waktu antara zuhur dan asar. Dalam waktu 3 hari itu tentu Imam Syafi'i telah berusaha keras dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikan adalah pada saat itu wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya itu terlihat membengkak. Badannya pun terlihat kurang sehat. Ya, disebabkan karena kerja kerasnya dalam mencari dalil dalam Al-Quran yang membuktikan bahwa ijma' ulama adalah landasan hukum Islam. Ya, Imam Syafi'i datang, duduk di tempat biasa dengan gerakan yang sangat lambat. Maka kakek yang misterius ini pun datang, mengucapkan salam, lalu duduk seperti pada pertemuan pertama. Kemudian kata si kakek, silakan kasih jawabanmu. Maka sang kakek memulai. Oke, baik. Ya, maka Imam Asy-Syafi'i kemudian melantunkan ayat Al-Quran di surah An-Nisa ayat yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian apa kata si kakek? Jawabanmu tepat. Kakek itu pun berdiri kemudian pergi. Ya. Setelah mendengar jawaban Imam Syafi'i, kemudian dijawab dengan 2 kata, jawabanmu benar. Ya, kemudian langsung pergi. Ya. Maka di sini menurut Tajuddin As-Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki, kakek itu adalah sebenarnya Nabi Khidir. Ya, kakek itu sebenarnya adalah Nabi Khidir. Di sini kisah Imam Asy-Syafi'i di atas mengandung pesan moral yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Imam Syafi'i adalah ulama besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kebesaran Imam Syafi'i itu telah diakui oleh banyak ulama. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, Imam Syafi'i itu laksana mentari bagi dunia dan kesembuhan bagi tubuh. Setelahnya tidak ada orang yang bisa menandingi kebesaran Imam Syafi'i. Syekh Yunus bin Abdul A'la pernah berkata, andaikan dikumpulkan seluruh ulama, maka tidak akan mampu menandingi kecerdasan Imam Asy-Syafi'i. Namun kebesarannya itu dan keluasan ilmunya, Imam Syafi'i tidak membuatnya sombong, bahkan menjadi sangat-sangat tawadhu. Dan dalam kisah ini Imam Syafi'i belum tahu jawaban akan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh kakek misterius ini. Ia tidak gengsi untuk tidak menjawab, saya tidak tahu. Ya, tunggu dulu jawabannya, saya cari dulu. Ya, nah, Imam Syafi'i tidak gengsi. Ya, tidak merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu, tunggu jawabannya, saya cari dulu. Karena memang belum tahu jawabannya.
Dan lebih dari itu, kisah ini juga menunjukkan kepada kita betapa tanggung jawab akademik seorang Imam Syafi'i itu begitu sangat besar. Dilihat dari kondisi fisiknya yang tidak baik-baik saja, setelah 3 hari 3 malam mencari jawaban, membuktikan bahwa Imam Asy-Syafi'i sangat bersungguh-sungguh baik zahir maupun batin berusaha mendapatkan jawaban yang tepat. Pada hari ini sangat banyak orang-orang yang mengaku sebagai ulama, yang dipanggil sebagai ustadz, akan tetapi dia memiliki kapasitas ilmu dan adab dan akhlak yang jauh dari cukup. Kisah Imam Syafi'i ini menjadi bahan untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Imam Syafi'i saja tidak terburu-buru menjawab apa yang belum diketahuinya. Mana mungkin ada orang yang dengan kapasitas ilmunya di bawah standar, ya, tidak menguasai dasar-dasar Islam, lantas mengaku bahwa dirinya itu berpengetahuan, dan dengan jumawanya mengaku dialah yang paling benar dibandingkan yang lain.